Ya, ini adalah format surat pindah memilih yang saya ambil dari peraturan KPU nomor 7 tahun 2022 pada lampiran ke-17 yang saya sudah ubah di dalam format Excel. Nah, kemudian yang kedua di sheet 2-nya, ini adalah daftar pemilih pindahan yang merupakan lampiran ke-8 dari peraturan KPU nomor 7 tahun 2022. Dan kemudian yang ketiga di sheet 3 ini, ini adalah rekapitulasi daftar pemilih pindahan yang merupakan lampiran ke-30 dari peraturan KPU nomor 7 tahun 2022. Jadi saya sudah ubah di dalam format Excel, dan bagi teman-teman yang membutuhkan format ini silahkan di download di kolom deskripsi ataupun di kolom komentar teratas di video kami di bawah ini. Nah, bagi teman-teman yang merasakan manfaat dari video ini, tolong bantu kami untuk mengembangkan channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe, dan di-share ke teman-teman yang lain agar channel kita ini dapat berkembang. Jadi saya akan simulasikan sedikit tentang tata cara pengisiannya. Jadi di sheet 1 ini adalah model A surat pindah memilih, atau di dalam pemilu-pemilu sebelumnya lebih dikenal dengan istilah model A5 KPU. Surat pemberitahuan daftar pemilih tambahan dalam negeri pemilihan umum tahun 2024. Nah, jadi di pengisian pertama, ini adalah nomor kartu keluarga dari pemilih yang akan pindah memilih. Kemudian nomor induk kependudukan, ini adalah NIK dari pemilih yang akan pindah. Kemudian nama lengkapnya apa. Kemudian alamat yang sesuai dengan alamat yang tertera di KTP elektronik si pemilih yang akan pindah. Jadi tuliskan nama desa, nama kecamatan, nama kabupaten, dan nama provinsi. Nah, kemudian di kolom selanjutnya terdaftar dalam daftar pemilih tetap di mana, ya. Jadi seperti di penjelasan video saya sebelumnya, bahwa salah satu syarat bagi pemilih yang akan pindah memilih yaitu bahwa pemilih tersebut sebelumnya sudah terdaftar di DPT atau daftar pemilih tetap. Nah, jadi pemilih yang akan pindah ini terdaftar di TPS berapa, di kelurahan mana, kecamatan apa, kabupaten apa, dan provinsi apa. Nah, karena biasanya pemilih itu terdaftar sesuai dengan alamat domisilinya, maka tentu saja alamat KTP elektronik ini seharusnya sama dengan alamat di mana dia terdaftar sebagai pemilih tetap. Nah, kemudian selanjutnya digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih memberikan suara di mana. Nah, di sini ada tanda bintang 1, kita baca keterangannya. Di bintang 1, coret satu kolom yang tidak perlu. Nah, artinya ketika pemilih itu pindah masih di dalam wilayah negara Republik Indonesia atau di dalam negeri, maka yang ini pemilih luar negeri ini dicoret. Atau sebaliknya, misalkan pemilih itu pindah memilih di luar negeri, maka pemilih dalam negeri ini dicoret. Nah, andaikan misalnya pemilih itu akan pindah masih berada di dalam wilayah negara Republik Indonesia, maka ini kemudian dicoret, pemilih luar negerinya, kolom pemilih luar negeri ini dicoret, lalu diisikan di sini pindah ke TPS berapa, di kelurahan mana, kecamatan apa, kabupaten, dan provinsi. Nah, jadi data-data yang ada di sini adalah data alamat tujuan pindah. Nah, kemudian jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih. Nah, di sini kita akan centang sesuai dengan hak suara yang bisa digunakan oleh si pemilih yang akan pindah. Nah, andaikan misalnya si pemilih itu pindah kabupaten, maka otomatis pemilih tersebut sudah tidak bisa menggunakan hak pilihnya untuk memilih DPRD kabupaten. Nah, untuk DPRD tingkat provinsi harus diperhatikan lagi, apakah kabupaten tempat dia pindah satu dapil dengan kabupaten asalnya. Kalau satu dapil, maka dia masih bisa menggunakan haknya di DPRD provinsi. Tetapi kalau sudah berbeda dapil, maka si pemilih tersebut sudah tidak bisa menggunakan haknya baik di kabupaten maupun di provinsi. Nah, begitu seterusnya. Kalau misalnya si pemilih itu pindah ke provinsi lain, maka tentu saja dia sudah tidak bisa menggunakan haknya untuk memilih di DPRD kabupaten, juga tidak bisa menggunakan haknya untuk memilih di DPRD provinsi. Nah, kemudian untuk anggota DPD, apabila sudah pindah provinsi, maka otomatis dia juga sudah tidak bisa menggunakan haknya untuk memilih DPD, karena DPD ini adalah perwakilan dari provinsi.
Nah, untuk pemilihan calon presiden, saya rasa dimanapun berada, dia tetap bisa menggunakan hak pilihnya. Nah, ketika misalnya si pemilih tersebut sudah tidak bisa menggunakan hak pilihnya di tingkat kabupaten, maka di sini saya membuat format di mana ketika di format ini kita tuliskan angka 0, ya, maka yang muncul adalah tanda silang. Artinya si pemilih itu tidak bisa menggunakan haknya untuk anggota DPRD kabupaten. Nah, kalau di provinsi dia masih bisa menggunakan hak pilihnya, maka ketik angka 1, ya. Jadi angka 1 itu untuk memunculkan centang. Sedangkan untuk memunculkan tanda silang, ketikkan angka 0, ya. Jadi tanda centang ini muncul karena saya ketik angka 1, ya. Sedangkan tanda silang ini muncul karena saya ketik angka 0. Nah, kalau misalnya di sini saya ketik angka 0, maka ini juga akan silang, ya, dan seterusnya. Jadi ini saya sudah buatkan format di mana ketika kita mengetik angka 0 maka akan muncul tanda silang, artinya tidak berhak lagi untuk memilih pada posisi itu. Sedangkan ketika kita mengetik angka 1 maka yang muncul adalah tanda centang, yang artinya bahwa si pemilihan pindah tersebut berhak menggunakan hak suaranya pada tanda yang dicentang. Ya, kemudian terakhir, nama institusinya ini diisi sesuai dengan siapa yang membuat surat pindah tersebut. Jadi ketika pemilih mengurus surat pindah di tingkat PPS, berarti PPK dan KPU kabupaten ini dicoret atau dihilangkan. Nah, kalau misalnya diurus di tingkat PPK, berarti PPS dan KPU kabupaten dihilangkan. Kalau si pemilih mengurus surat pindah di tingkat KPU kabupaten, maka yang dihilangkan adalah PPS dan PPK. Jadi misalnya si pemilih itu mengurus surat pindah di desa, maka tentu yang berhak adalah di sana adalah PPS. Kemudian tuliskan nama desanya di sini, misalnya Desa Pelangi. Jadi PPS Desa Pelangi, nama ketuanya siapa ditandatangani, kemudian di stempel. Nah, setelah itu harap diingat bagi teman-teman PPS dan PPK, juga teman-teman di KPU, apabila ada pemilih yang mengurus surat pindah memilih dan kemudian dibuatkan surat pindah memilih seperti ini dibuat di dalam rangkap 2. Jadi 1 diberikan kepada pemilih yang mengurus surat pindah memilih, dan satunya lagi menjadi arsip. Nah, bagi teman-teman PPS dan PPK, arsip itu dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pelaporan ke tingkat KPU kabupaten, karena di KPU kabupaten lah yang kemudian berhak untuk membuat rekap daftar pemilih yang akan pindah memilih. Nah, di sheet kedua, ini adalah model A daftar pemilih pindahan. Nah, format ini digunakan untuk mengisi pemilih yang pindah ke tempat kita, ya, ke tempat teman-teman. Jadi bukan yang pindah keluar, tetapi ini adalah format yang dipakai untuk mengisi pemilih yang pindah datang. Jadi judulnya Daftar Pemilih Pindahan Pemilihan Umum tahun 2024. Jadi tuliskan nama provinsi tempat teman berdomisili, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan juga TPS-nya. Jadi format ini diisi per TPS, ya, sesuai dengan TPS yang dituliskan di surat pindah pemilih di sini, ya. Jadi kalau misalnya si A ini akan memilih di TPS 1 Desa Angkasa, ya tulis di sini TPS 1 kelurahan atau Desa Angkasa. Ada. Ya, kemudian di format ini ada kolom nomor KK, NIK, nama, kemudian alamat asal. Alamat asal sesuai dengan yang tertulis di KTP elektronik dari si pemilih yang pindah memilih. Alamat jalan, di jalan apa atau desanya, desa apa. Kemudian RT berapa, RW berapa. Kemudian hak suara yang dapat digunakan. Hak suara yang dapat digunakan, apakah dia berhak di DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD 1 dan DPRD 2. Nah, sama dengan format sebelumnya, apabila teman-teman menuliskan angka 1, maka akan muncul tanda centang. Dan apabila menuliskan angka 0, maka yang muncul adalah tanda silang, ya. Jadi misalnya dia berhak untuk DPR pusat, tulis angka 1. Masih bisa menggunakan hak pilihnya untuk DPRD, tulis angka 1. Untuk Presiden dan Wakil Presiden masih bisa menggunakan angka hak suaranya, tulis angka 1. Nah, untuk DPRD 1 misalnya sudah tidak bisa menggunakan hak suaranya, ketik angka 0, dan DPRD 2 ketik angka 0 juga, ya. Ya, dan seterusnya, ya. Ya, kemudian yang terakhir di bawah sama seperti penjelasan sebelumnya.
diisi ketika misalnya si pemilih itu datang mengantar surat pindah memilihnya, ya, surat membawa surat ini ke desa, maka tentu yang berhak untuk mengisi ini adalah PPS. Nah, apabila pindah atau datang melapor di kecamatan, maka yang mengisinya adalah PPK, berarti PPS dan KPU kabupaten dihapus. Nah, kalau langsung ke kabupaten, berarti yang mengisinya adalah KPU kabupaten, artinya PPS dan PPK ini dihapus. Kemudian ketua dan tulis nama, tanda tangan, dan di stempel. Nah, kemudian terakhir, ini adalah kewenangan dari KPU kabupaten. Jadi teman-teman PPS dan PPK tidak harus membuat rekapitulasi, ya, rekapitulasi daftar pemilih pindahan. Yang diisi hanya daftar pemilihnya, ya. Sedangkan untuk rekap per kabupaten diisi oleh KPU kabupaten. Jadi KPU kabupaten kemudian mengisi di dalam format ini, dimulai dari nama kecamatan, jumlah desanya berapa, jumlah TPS-nya berapa, dan jumlah pemilih tambahan, jumlah pemilih yang datang memilih di kabupaten tersebut, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, jumlah laki dan perempuan berapa, dan kemudian terakhir nanti di bawah totalnya berapa. Nah, kemudian setelah itu disahkan dalam rapat pleno KPU pada tanggal berapa, ini KPU di kabupaten apa, ya, kemudian tanggal berapa, dan kemudian nama dan tanda tangan. Ya, demikian sedikit penjelasan singkat dari saya. Bagi teman-teman yang merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe agar channel kita ini dapat berkembang. Terima kasih.